Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jalan lagi guys, jam 9 lewat 10 di hari apa ini? Hari Rabu. Hari Rabu tanggal 29 Desember. Bentar lagi kita tahun baru Hijriah 2021 segera berakhir. Dan kayaknya ya ada sih perubahan sedikit di 2021. Alhamdulillah. Motor gua lunas, gua nggak punya utang juga. Ya adalah sedikit-sedikit yang mungkin keselip, yang ya tapi nggak terlalu banyak kayak dulu. Terus gue bisa nabung di tahun ini. Ya tapi juga ada beberapa hal yang nggak enakin juga. Kayak pertama gue di 2021 itu gue kena COVID yang nyaris merenggut nyawa itu di bulan Juli. Tapi alhamdulillah berkat dukungan dari keluarga, dari orang tua, dari istri, adik, juga dukungan dari teman-teman, gue bisa sembuh. Terus juga di 2021 ini ya ada hal-hal yang gak enakin juga sih, cuman gak banyak lah. Tapi untuk sukanya ya agak lumayan banyak. Pertama, gue bisa sembuh dari COVID. Yang kedua juga COVID dinilai agak mulai berkurang. Kehidupan juga udah mulai normal dan jalanan udah mulai rame gitu. Jadi ya ngumpul-ngumpul udah mulai bisa lah gitu, gak kayak tahun 2020 yang lalu dimana kita mau kumpul aja agak susah gitu. Dan ya nggak senyaman tahun 2020 lah, nggak senyaman sekarang lah. Di tahun 2020 itu lagi parah-parahnya, dan alhamdulillah sekarang udah mulai agak normal sedikit. Dan di tahun baru kali ini gue tetap gawe. Jadi kan gue jemputan karyawan, dan karyawan itu pulang shift 2 jam 12 lewat 5. Kebenaran kan hari Jumat ya, tanggal 31 itu hari Jumat. Jadi gue balik dari, gue jemputnya itu jam 12 lewat 5, karyawannya bubar. Berarti gue nanti pergantian malam tahun baru itu ada di halaman pabrik gitu. Tapi nggak masalah sih, gue juga nggak terlalu ngerayain amat ya. Kalau tahun baru Hijriah tuh kayaknya biasa-biasa aja. Gue nggak terlalu nggak ada yang spesial juga. Jadi ya udahlah, let it flow aja, nggak usah dirayain yang terlalu muluk. Toh juga kita belum tahu kedepannya kita kayak gimana kan. Kita ngerayain heboh-heboh, nggak taunya di tahun berikutnya kita melempem ya, nggak ada perbaikan diri ya, jadi percuma gitu. Ya udah, makanya dirayainnya biasa-biasa aja. Dan sekarang gue dapat undangan lagi dari Gomex Rider, dari PPAI. Jadi PPAI peduli kepada driver ojol, dan yang kebenaran gue juga notabene statusnya sebagai driver ojol masih aktif ya, walaupun udah jarang narik. Jadi pihak PPAI itu mau memberikan semacam bantuan berupa sembako yang insya Allah bisa bermanfaat lah buat gue dan buat teman-teman gue yang seprofesi, alias yang profesinya ojek online gitu. Jadi ada berupa bantuan. Kemarin udah sebagian bantuan dibagiin. Itu ada mie instan, ada gula, ada macam-macam, ada minyak juga kalau nggak salah. Nah sekarang nih kalau nggak salah itu mau dibagiin beras gitu. Ya mudah-mudahan aja, namanya rezeki ya kita nggak tolak lah. Entah itu ada apa-apanya di belakang ya, kita nggak terlalu ambil pusing sih. Yang penting kita dapat rezeki.
bantuan sembako ya alhamdulillah kita terima aja dulu. Dan pembagian sembakonya itu ada di daerah Palmerah, Permata Hijau kalau nggak salah ya. Tapi nanti kita kumpul dulu di tikung pertama ini, gue kumpul di rumahnya Jack, ketumnya Gomex Community. Dan nanti baru di tikung kedua itu di Kampung Bali, itu di base campnya Gomex Rider. Itu. Jadi nanti bareng-bareng ke tempat atau lokasi pembagian sembakonya. Konvoy. Ya udah lama juga sih kita nggak konvoy ini dari Gomex, nggak ada yang maksudnya belum ngadain touring lagi, dan waktu ngadain touring gue belum bisa ikut waktu itu. Dan sekarang juga dari Gomex Rider lagi ada yang bukan touring ya, jadi mencoba peruntukannya di Pulau Dewata sambil bawa motor kemarin, jadi jatuhnya touring. Itu Bang Oding. Bang Oding beserta keluarga, istri dan anaknya itu lagi ada di Pulau Dewata. Ya mudah-mudahan aja usahanya lancar di sana. Nanti kalau lancar juga kan biar nggak lupa sama temen, bisa ngajak-ngajak gitu loh. Dan ini kondisi terkini jalan raya Cakung alias jalan raya Bekasi, yang beberapa waktu yang lalu baru selesai pengerjaan jalan tol yang menuju ke Kelapa Gading, tapi nanti di depan ya dari Pulau Gebang. Nah, ini kondisi jalan terkininya nih, yang biasanya jalan ini selalu crowded, apalagi nanti di daerah Pulau Gebang. Pulau Gebang terus di depan Taman Modern atau Lulu Hypermarket itu, waduh parah biasanya. Ya mudah-mudahan aja sih ini nggak terlalu crowded. Kalau ya untuk kategori seperti ini nih, jalan raya Cakung ini masih dibilang lancar ya. Walaupun nih gini nih nggak bisa ngegas banyak, paling kecepatan 40, 36. Sebenarnya dari rumah gua sampai kawasan industri Pulau Gadung atau terminal Pulau Gadung itu kalau lancar cuma 10 menit sebenarnya sampai. Cuman kadang bisa sampai 2 jam, kan aneh ya. Ya namanya jalanan perbatasan dengan ibu kota itu benar-benar crowded sih, parah. Cuman memang sih udah kebantu. Jadi jalurnya itu ada jalur BKT, terus ada jalan Kalimalang, terus ada tol juga, tol Becakayu, tol Japek, terus dibantu sama tol Jor atau tol Kelapa Gading. Jadinya kemacetan di jalur ini agak lumayan terurai sekarang, nggak terlalu parah. Dulu mah jam segini, jam 9 kayak gini nih di sini di Auri nih, daerah Auri, kelurahan. Tang di depan nih Pulau Gebang. Ini parah banget biasanya di sini, nggak bisa gerak biasanya. Sama sekali nggak bisa gerak. Cuman sekarang ya alhamdulillah jadi udah mulai nggak terlalu stuck macet. Mungkin padat-padat aja sih. Kalau depan belok kiri itu ke arah Pulau Gebang. Kenapa disebut Auri ya? Waktu itu pernah gue jelasin sih. Jadi ini tuh dulunya adalah tempatnya TNI AU. Dulu Auri masih Angkatan Udara Republik Indonesia, terus berubah nama menjadi TNI Angkatan Udara.
Nah ini tol yang baru ini dari arah Kelapa Gading. Dan untuk menuju Kelapa Gadingnya itu nanti masuk tolnya setelah jalan pintu tol Cakung. Jadi kalau dari sini cuma yang dari Kelapa Gading satu arah dari arah sana. Ya nggak ngerti juga sih. Tadinya awalnya itu gue pikir ini LRT. Soalnya dulu papannya ya penutup proyeknya itu tulisannya LRT, proyek LRT. Tapi ternyata jadinya jalan tol ya, gue juga bingung sih, nggak tahu lah. Dan jalur di sini tuh kudu hati-hati. Di sini jalurnya terkenal ranjau paku. Banyak ranjau pakunya. Jadi buat teman-teman yang jalan di sini kalau bisa sih ya waspada aja lah. Susah juga sih memilih jalan, jangan terlalu kiri atau jangan terlalu kanan, soalnya pakunya kadang disebar gitu aja. Ini Taman Modern Bekasi atau Lulu Hypermart. Nah, di sini nih agak sedikit macet biasanya, soalnya di depan itu ada jalur jalan cacing. Jalan raya Cakung Cilincing yang menghubungkan Cakung dengan Cilincing yang belok kanan itu ke arah Cilincing, Tanjung Priok, Jakarta Utara lah pokoknya. Nah ini agak tersendat karena kenapa? Karena soalnya biasanya truk ini banyak yang belok ke kanan, ada mobil-mobil belok ke kanan dan agak terhambat. Makanya kadang macetnya sampai sini. Dan juga terowongannya itu udah agak underpass, bukan underpass ya. Di bawah jalan jembatan layang Jor itu udah mulai sempit dan mengecil. Jadinya kontribusi buat bikin macetnya gede banget. Dan di sini juga masih ada lahan yang belum dibebaskan tuh, kayak masjid di depan. Ya agak susah juga ya kalau mau gusur masjid ya. Satu sisi itu rumah ibadah, jadi kalau digusur itu gimana ya? Kalau untuk kepentingan umum ya nggak ngerti juga lah. Ya pokoknya urusannya sama pengurusnya aja lah. Ya kalau misalkan ini kan dibuka, ini udah lebar nih, tinggal yang masjid doang tuh, tinggal sisa masjid doang. Kalau misalkan dibikin lebar, jadi mungkin macetnya itu bisa agak terurai. Jadi ini tinggal masjid ini sama ada sebagian bangunan yang di depan ini nanti yang belum dibebaskan buat pelebaran jalan. Di sebelah sana juga begitu, ada sebagian bangunan yang cuman begitu doang tuh sebenarnya bangunannya, nggak fungsi-fungsi amat, tapi nggak mau digusur ya, kayak egoisannya orang aja lah. Ini juga nih bengkel ya. Padahal kalau bisa digusur kan enak ya, jalannya jadi agak sedikit lebih lega. Ya mungkin bayarannya nggak cocok atau gimana, nggak ngerti juga ya kan. Kondisi jalan macet sedikit aja sih. Tadi gue lihat di map cuman bagian sini aja yang merah. Nanti selebihnya ke sana itu udah mulai lancar lagi, mudah-mudahan. Cuaca mulai agak sedikit panas. Tadi pagi itu sempat hujan kayaknya sih, cuman subuh ya. Soalnya pas gua buka pintu jam 5:30 itu jalanan lumayan basah, dan sebagian tempat udah mulai banjir. Sebagian tempat masih udah banjir gitu, maksudnya bukan udah mulai banjir, udah banjir.
Cilincing kalau ke kanan itu ke arah Cilincing, kalau ke kiri itu tadi ke arah Terminal Pulau Gebang, Sentra Timur dan sebagainya. Ini di depan ini Polres Cakung, sebelah kiri Polres Cakung. Rame bener ya, ngurus apa ya? Kantor Camat Cakung, bukan Polres sekarang kayaknya. Nah, ini di depan jalan tol yang mau ke arah Jor sebelah kiri. Jadi kalau mau masuk ke Jor itu belok ke kiri, ini masuk jalan tol. Ini namanya pintu tol Cakung. Ini kita lurus ke arah Pulau Gadung. Bisa juga ke arah Kelapa Gading yang lewat Cepaka Putih. Nah, kalau kalian mau bawa mobil terus mau lewat tol ke arah Kelapa Gading biar mempersingkat waktu, bisa ngambil kanan. Jalur kanan ini jalan tol ke arah Kelapa Gading. Katanya sih cuma 5 menit dari sini jadinya ke Kelapa Gading, atau 10 menit lah. Tuh. Ini pasar Cakung, sisa-sisa kejayaannya udah mulai tergusur ya. Dulu sini macet parah sini karena pasar, tapi sekarang pasarnya udah mulai mengecil. Nggak tahu yang pedagang-pedagang itu pindah kemana ya. Ini kita daerah Penggilingan Cakung. Aduh, ketetesan air. Bikin saluran pembuangan air atasnya nggak bener, airnya netes. Dan dari setelah selesai pembangunan jalan tol, jalan arterinya ini nggak dibenerin lagi ya, jadinya begini nih. Beda tinggi, terus banyak yang retak, banyak lubang juga, jadi agak sedikit bahaya buat pengendara motor. Dan juga Raja Paku di sini lumayan banyak nih di sini nih, hati-hati aja nih. Jangan sampai jangan sampai kena lah, ribet. Cuman tambal bannya masih sepi sih. Kalau apa berarti kan enggak, mungkin udah mulai berkurang dari Raja Paku ini. Biasanya ciri-ciri tambal ban rame, banyak motor yang kena paku robek itu ya, biasanya jalannya banyak penuh paku. Entah dia yang nyebar atau orang lainnya, nggak wallahu alam lah. Terkadang kan orang menghalalkan segala cara buat mencari duit, bukan rezeki ya. Kalau rezeki kan harus halal, kalau udah mencari duit belum tentu halal. Kan gitu Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim jalanannya. Wah, ini di depan ini kita sebenarnya tinggal lampu merah depan ini belok kiri sebenarnya nih, Kupar. Cuman ya gini kondisinya karena lampu merahnya sendiri kan tadi jalannya sedikit lebar ya. Nanti di depan ini jalurnya udah mulai mengecil lagi. Jadinya gini, agak mampet. Apalagi setelah Kupar itu ada jembatan yang hanya cukup untuk satu mobil, kan aneh ya. Dari kapasitas jalan 3 mobil tadi atau 4 mobil, sekarang mengecil menjadi 2 mobil. Nah, nanti di depan jadi 1 mobil bus. Bisa kebayang gak sih macetnya kayak gimana? Udah pasti macet dong. Dan dengan bangganya malah naro spanduk Indonesia. Itulah. Untung spanduk-spanduk pepak sayap kemerdekaan udah nggak ada lagi. Gitulah Indonesia mah. Ya.
antara suara gue sama suara speaker. Nah ini lampu merah Pupar namanya. Belok kiri itu ke arah Pupar, Pulau Jahe, Rawa Badung sampai ke Buaran tembusannya. Sakaraden Inten. Nah, ini kita belok kiri, nggak jauh dari sini nanti rumah ketum Gomex Community, yaitu Bapak Jakaria yang yang paling akrab dipanggil Bang Jack. Yoi Bang. Dan di sini tuh sebenarnya banyak temen gua, temen SMP ya terutama. Nah ini seperti jalur yang mau ke arah TDR. Nanti di depan itu ada jembatan. Setelah jembatan ini nih, nanti setelah jembatan belok kiri itu ke arah TDR. Jadi kalau teman-teman yang mau motornya pakai Spark Racing, jadi bisa mampir ke TDR sini. Yang mau bore up juga bisa. Jadi ini dulu banyak rumah temen gue di daerah sini tuh, tapi digusur-gusurin nih, pelebaran jalan. Dulu jalannya cuma 2 arah gitu doang. Ini dibikin 2 jalur, sekarang enak. Dan terakhir di sini dulu masih banyak bemo, itu di tahun berapa ya? Sekarang udah habis total, digantiin APB. Ya namanya makin modernnya, nggak mungkin lagi lah kita pakai kendaraan umum yang konvensional. Gue mau ngeliat map dulu nih, rumahnya agak lupa, patokan rumahnya agak lupa, jadi gue ngeliat map dulu. Udah lama gue soalnya nggak main kesini, jadinya agak sedikit lupa. Oh dikit lagi nih, rumahnya sih ada sebelah kanan. Oke, putar balik. Sip, dikit lagi nyampe. Aduh, gue lupa ganti kaca helm lagi. Padahal udah beli visornya yang baru buat helm yang satu lagi, dan helm yang di satu lagi itu buat di sini sebenarnya visornya, cuman gue lupa gantinya. Muter ada di daerah sini. Mana ya? Pak,
licin. Jadi nyervis dulu ini. Hah? Jadi nyervis dulu. Ngapain? Nyervis dulu jadi. Tadi lo orang gua udah buka botol. Aduh, benjoli kan. Biar. Kopi. Mana? Neng, kopi umpetin neng semua neng. Wah, gua mau ini tamu istimewa. Mahal tuh ya? Murah. Ai, berjuta. Mau nyampe. Ai, beli di anu di 1,3 ini gua. Merek kali Dara. Gede bensinnya Dara. Enggak ada di motor gua. Harga pakai apaan? Lah emang enggak ada. Kagak ada gua beli mulu. Maaf. Beli mana isi botol di mana? Depan ada no depan. Enggak ada di jauh. Iya. Depan PGC. Ada Jack di mana Pak? Bensin ecerannya. Canda kan nih, Canda, udah ya lah. Kayak nggak tahu orang Indonesia aja dapat ngarang. Raga kemarin soalnya naik, oh itu ya pas ya. Konten kemarin. Itu yang dimana tahu. Gua penasaran soalnya itu ngecat bae.